Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Nah, pada video kali ini dengan materi dasar-dasar agronomi, saya akan membahas tentang perkembangan dari pertanian. Nah, ini awal dari pembuka materi dasar-dasar agronomi. Nah, jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Oke. Nah, perkembangan pertanian. Apa sih definisi dari perkembangan pertanian? Yuk, 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 yuk. Ada dua ya, secara sempit sama luas yuk. Ayo, ya, ya, ya. Kamu. Saya Pak. Eh, Secara sempit dia bercocok tanam. Ya. Menanam ya. Terus apa lagi ya, 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 ya. Kalau ya betul sekali, kalau misalkan dia secara sempit itu artinya dia bercocok tanam. Nah, kalau misalkan dia secara luas itu adalah kegiatan menyangkut proses produksi yang menghasilkan bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan, hewan, ya kan, disertai dengan usaha untuk memperbarui, memperbanyak dan mempertimbangkan dari faktor ekonominya. Nah, itu jadi pertanian ini bukan hanya dari tumbuhan aja. Nah, kita perikanan, hewan, ya kan, peternakan juga itu adalah dari perkembangan dari pertanian. Oke guys, dalam arti sempit ya ini kegiatan dia bercocok tanam. Bercocok tanam itu ya kayak udang, kita kan bercocok tanam juga. Kalau hewan kan, nah itu istilahnya guys. Nah, kemudian perkembangan pertanian. Nah, pertanian dimulai dari pada manusia mengamati perilaku tanaman, hewan, ikan, ya kan, dan faktor sosial mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan pertanian, sebenarnya dia saya lupa ganti, ini ada 5. Nah, 5 golongan. Yang pertama adalah dari faktor pengepul atau pemburu. Nah, ini pada zaman nenek moyang kita ini, nenek moyang kita mungkin dari diturunnya, kalau misalkan kita beragama Muslim, dari berturunnya Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Nah, itu sudah mulai yang namanya itu adalah untuk mempertahankan hidupnya beliau, dia mulai berburu nih, dia pasti berburu mengumpulkan makanan dari gua ke gua-gua yang lain. Nah, dia hidupnya di gua dan hidupnya secara nomaden alias berpindah-pindah tempat. Nah, dengan berpindah tempat, nah pastikan kita berburu tok 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 tok, lama-lama habis makanannya dia pasti akan pindah. Begitu juga terus dia akan pindah pindah pindah. Nah, suatu saat mungkin dia akan kembali ke titiknya itu, ya kan. Nah, itu masalah berburu dan mengumpulkan sebuah makan. Jadi habis berburu terus mengumpulkan, dibawa ke dalam gua, kemudian disantap. Nah, kemudian yang kedua ada pertanian primitif. Nah, ini pertanian primitif nih. Karena tadi kan saya sudah bilang di masa pemburu, lama-lama itu hewan sama tumbuhan lama-lama yang sudah dikonsumsi sama manusia habis kan. Manusia bertambah terus, dimulai dari Nabi Adam dan Hawa, bertambah-tambah terus, ya kan. Nah, lama-lama pasti habis nih. Nah, mereka mulai berpikir, wah kalau kayak begini terus lama-lama bumi ini akan kehilangan hewan, akan kehilangan tumbuhan. Nah, mereka mulai melakukan pertanian primitif. Nah, pertanian primitif maupun dia masih pindah-pindah tempat, dia masih mengambil, dia mulai berpikir, dia mulai misalkan nih menemukan yang namanya apa ya, buah misalkan, buah apel misalkan, ya kan, yang ada di hutan. Nah, dia mulai mikir, ya kan, dia mulai mikir misalkan habis. Nah, mikir, dia mulai tanam, ya kan, loh kok ini buah apel itu kan lama nih guys, kok ini nggak tumbuh-tumbuh, karena sifat dasarnya manusia ini tidak sabar. Nah, dia tetap mulai berpindah. Nah, akhirnya tidak lama lagi dia mereka ke situ, loh ini tanaman yang kita tanam dulu. Nah, orang zaman dulu kan umurnya panjang-panjang tuh guys. Nah, ada kemungkinan dia akan kembali ke sana. Nah, mulai situ, oh iya ya. Nah, mulai dari situ lambat laun dia mulai mengalami pertanian tradisional. Nah, mulailah di sini yang kenal namanya cangkul, ya kan, parang. Nah, mulai dia ini hidupnya menetap. Jadi dia hidupnya sudah menetap, misalkan sudah mulai, bumi sudah mulai kepisah-pisah. Nah, ada yang tinggalnya di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Asia, ada yang di Australia, ada yang di Afrika, ada yang di kutub. Nah, dia sudah mulai menempati eh,
pertanian-pertanian di situ. Nah, biasanya nih di pinggiran-pinggiran yang dekat sama aliran sungai. Nah, aliran sungai ke laut. Nah, untuk kebutuhan minum ya kan kalau misalkan itu bisa kita menanam cocok tanam kan. Nah, biasanya tinggalnya di dekat-dekat yang sumber mata air, bisa sungai, gunung dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat nih guys, adalah pertanian modern. Nah, pertanian modern ini adalah pertanian yang sudah yang kita jalani saat ini. Nah, kita sedang mengalami namanya pertanian modern. Pakai alat-alat pertanian yang canggih-canggih, nanamnya di mana-mana. Ini sudah pertanian yang modern, tapi punya sisi negatifnya. Nah, misalkan kita pakai traktor nih, guys. Nah, traktor kita ya kalau di luar negeri 5 tahun dia sudah ganti, tapi kalau di Indonesia belum, itu mati, mati pun masih bisa diperbaiki, tumpah oli, ya kan? Nah, berceceran itu oli di dalam tanah, mengalami tanahnya mengalami kerusakan karena ketumpahan oli, atau misalkan kita memakai pupuk anorganik atau kita pakai pestisida. Nah, itu dari sisi negatifnya, sedikit mencemari secara iklim mikro yang ada di sekitar pertaniannya. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, caranya adalah kita bisa melakukan yang namanya pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan itu dihadapi dengan permasalahan tidak maunya petani-petani atau masyarakat, ya kan, mengubah dari menggunakan yang bahan anorganik menjadi bahan yang organik. Nah, karena sudah terbiasa dia menggunakan bahan yang anorganik, dia sudah terbiasa, aduh, menggunakan bahan organik udah males, mahal. Nah, ini adalah kerja keras kita sebagai akademisi, baik itu dosen atau mahasiswa, untuk mengembalikan ke zaman dahulu kala, jadi menggunakan pertanian yang organik, 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 organik. Nah, selain itu pertanian berkelanjutan juga, misalkan dia di negara-negara yang sudah tidak punya lahan alias lahannya sempit, dia ada yang menanam di bawah tanah, misalkan contohnya di negara 4 musim, ya kan. Nah, atau misalkan dia nanam di atas gedung. Nah, itu, atau misalkan dia menggunakan hidroponik, itu adalah salah satu dari pertanian berkelanjutan. Oke, mungkin, nah, ini gambar-gambarnya. Oke, itu materi yang singkat dari perkembangan pertanian dari awal hingga saat ini. Nah, jika ada yang mau nanya, silahkan ketik di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.